Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, perkenalkan saya Kade Armiani dengan NIM 2101414138 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Cokro Aminoto Palopo. Nah, seperti yang kita lihat bersama bahwa kasus korupsi masih menjadi salah satu kasus yang trending topik di negara kita yang telah menjadi suatu kebiasaan bagi oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, untuk itu, kali ini saya akan membahas tentang contoh-contoh sederhana korupsi di kehidupan sehari-hari dan cara mencegahnya. Sebelum lanjut lebih dalam, perlu kita ketahui, apa sih itu korupsi? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, itu merupakan suatu tindakan penyalahgunaan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Adapun bentuk-bentuk dari tindak korupsi, di mana bentuk-bentuk korupsi yang sering kita jumpai ada suap, ada penggelapan dalam jabatan, gratifikasi, perbuatan curang, penyalahgunaan wewenang, pemerasan, konflik kepentingan dalam pengadaan, dan merintangi proses peradilan. Adapun contoh korupsi itu ketika datang terlambat termasuk korupsi waktu, mencontek karya orang lain atau copy paste, menerima suap dari seseorang untuk kepentingan jabatan, dan ketika menyela antrian. Nah, itu semua merupakan contoh tindak korupsi yang ada pada diri kita yang masih sering kita lakukan. Berikut contoh video pendek animasi mengenai korupsi. Seperti yang telah dijelaskan, ada beberapa faktor penyebab mengapa korupsi itu dapat terjadi. Yang pertama ada opportunity atau kesempatan, di mana seseorang mencari celah kesempatan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, kesempatan ini muncul karena berbagai faktor seperti posisi, koneksi, ataupun situasi yang memungkinkan. Yang kedua ada flexing atau pamer, di mana seseorang berkeinginan untuk memamerkan sesuatu agar mendapatkan pengakuan dari orang lain. Yang ketiga, greed atau keserakahan. Nah, keinginan yang tidak terbatas untuk memiliki lebih banyak kekayaan atau kekuasaan dan tidak pernah merasa puas dengan apa yang sudah dimilikinya. Yang keempat, ada needs atau kebutuhan, di mana seseorang melakukan korupsi karena untuk keperluan bertahan hidup atau mencapai kesejahteraan. Cara mencegah korupsi bukan hanya tugas dari pemerintah saja, tetapi juga bisa dimulai dari diri sendiri. Yaps, dimulai dari diri sendiri adalah langkah kecil untuk mencegah tindakan korupsi yang dapat merugikan kita semua, seperti mulai menanamkan nilai-nilai anti korupsi, hidup sesuai kemampuan, bisa memanajemen waktu, fokus pada kinerja dan tanggung jawab pribadi, dapat mengatur pengeluaran, dan jangan lupa selalu bersyukur atas apa yang sudah dimiliki. Tanpa kita sadari, korupsi sudah menjadi suatu budaya di negara kita. Korupsi seolah-olah menjadi suatu hal biasa dilakukan di kalangan masyarakat, baik yang muda hingga yang tua. Akibatnya, korupsi menjadi semakin menjalar kuat dan perlahan menjadi sebuah kebiasaan untuk dilakukan tanpa memikirkan dampak dari korupsi tersebut. Berbicara tentang korupsi, korupsi bukan hanya tentang hal-hal besar seperti penggelapan keuangan negara, tetapi korupsi bisa kita temukan pada hal-hal kecil yang masih sering kita lakukan dan kita anggap sepele. Hal tersebut dapat memicu korupsi di dalam diri kita. Mari kita sama-sama memberantas korupsi, di mana korupsi adalah musuh kita bersama. Kita adalah Gen Z,
Ayo bersama-sama berpegang tangan untuk memberantas korupsi. Dengan tolak uangnya, ungkap pelakunya, dan awasi APBN kita.